Selamat siang, Bu Guru dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan hasil kerja kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mengatasi Pandemi COVID-19. Dan perkenalkan, nama saya Hendra Kurnawan dan rekan-rekan saya. Nama saya Dita Angelina. Nama saya Hendi. Nama saya Rafael Febri. Nama saya Theo Franz Fendi. Berikut ini saya akan membacakan yang pertama, yaitu pendahuluan dan berdasarkan latar belakang. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatannya, atau yang berupa pajak pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter, baik bank sentral, dalam bentuk pengendalian agregat moneter atau seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar harga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan pembatasan kegiatan untuk memotong rantai COVID-19 memberikan dampak ekonomi yang beragam bagi setiap negara. Dampak ekonomi yang terjadi seperti penurunan aktivitas ekonomi yang kemudian berdampak pada penurunan distribusi pendapatan serta peningkatan pengangguran. Penurunan yang tajam terhadap hal-hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Kondisi tersebut yang saat ini menjadi perhatian setiap negara untuk membuat serangkaian kebijakan untuk menyikapinya. COVID-19 menimbulkan kegoncangan bagi seluruh dunia, dan pada ekonomi. Hal ini juga diiringi dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan angka kematian yang tinggi. Untuk dapat menanggulangi permasalahan ini, tentu setiap negara telah menyiapkan kebijakan tertentu, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Semua sudah dipersiapkan, namun memang ada perbedaan antara tiap negara. Review literatur. Maharani Yunita dan Marhen Marheni 2022 dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Kebijakan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus Indonesia, menjelaskan bahwa secara garis besar, pandemi COVID-19 di tanah air memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian global di masa mendatang. Kebijakan fiskal yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar fungsinya dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada bulan April 2020, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk menanggung pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus COVID-19. 3 kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPh pasal 22, pasal 25, serta restitusi dipercepat untuk pajak penghasilan atau PPN. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter. Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial sistem pembayaran
pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan, inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan lain di bidang moneter yaitu terjadinya penurunan suku bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk itu, stimulus ekonomi di tanah air melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PLN 2021 hingga 2022 masih sangat dibutuhkan. Seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, atau bantuan bentuk UMKM dan program padat karya adalah stimulus langkah terbaik, cepat dan relatif mudah penerapan yang terjadi di lapangan. Review kritis. Dari pergerakan yang dilakukan Indonesia sendiri sudah sangat baik, di mana Indonesia mengambil langkah dengan cepat di saat melihat situasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian global di masa mendatang melanda Indonesia. Pemerintah sendiri mengambil langkah yang sangat tepat, yaitu dengan menerapkan beberapa kebijaksanaan seperti kebijaksanaan fiskal yang terdiri dari pendapatan dan pengurangan pemerintah yang ternyata sangat berfungsi dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan tersebut guna membantu stabilisasi dari sektor keuangan ataupun sektor ekonomi yang nantinya juga akan berdampak terhadap negara Indonesia, yang dimana juga kebijaksanaan fiskal yang dikeluarkan itu juga dapat membantu dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara anggaran negara yang akan dialokasikan serta membantu perubahan secara statistik baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pajaknya. Selain dari kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter yang diambil Indonesia juga sangat tepat. Hal ini dikarenakan Indonesia melihat situasi dunia sedang tidak baik, bahkan terdampak ke Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Indonesia menetapkan berbagai kebijaksanaan moneter dengan tujuan sangat baik, berguna untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia secara perlahan dengan berbagai cara seperti penurunan bunga kredit dan lain sebagainya. Langkah kebijaksanaan moneter ini harus dilakukan karena kebijaksanaan ini dapat menjaga stabilisasi uang suatu negara, yang dimana uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Berdasarkan analisis jurnal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia menetapkan banyak kebijaksanaan fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak ekonomi selama pandemi COVID-19 ini. Tujuan diterapkan kebijaksanaan fiskal adalah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus COVID-19, dan tujuan diterapkannya kebijaksanaan moneter adalah untuk mendongkrak pertumbuhan kredit dan dalam rangka pemulihan ekonomi. Kesimpulan, setiap negara memiliki kondisi masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemampuan negara dalam meminimalisir dampak hebat akibat COVID-19 juga berbeda-beda, terutama kemampuan fiskalnya. Bagi negara yang kemampuan dan ruang fiskalnya terbatas, maka pelebaran defisit dan sumber pembiayaan menjadi isu penting saat negara harus hadir untuk menangani pandemi, baik untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dalam bentuk kesehatan dan perlindungan masyarakat, maupun dalam mendukung dunia usaha. Pemerintah melalui Bank Indonesia terus mengeluarkan berbagai jurus moneter dalam merespon penurunan ekonomi akibat COVID-19. Dengan menurunkan bunga acuan, maka harapan Bank dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR juga turut menurunkan suku bunga pinjaman kredit. Penurunan suku bunga kredit diharapkan akan mendorong peningkatan sektor usaha, karena turunnya biaya modal perusahaan atau kredit lebih murah. Bank Indonesia juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional. Berikut ini hasil kerja kami berdasarkan daftar pustaka yang kami dapat dari beberapa sumber. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan judul Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam mengatasi Pandemi COVID-19.
Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.